Terus terhubung. Nah, deh kita hapus aja deh. Kita bikin 3 PC aja. Mungkin 3 PC kayak Mas Denny ya. Mas Denny login dulu. Ini. Nah, masih ada satu sisa port kita gunakan untuk menghubungkan di server ya. Server ini bertugas untuk memberikan alamat IP secara dynamic. Apa? Secara dynamic. Ya, semangat. Kok nggak ada yang semangat ya? Udah disemangatin. Kepada lemas semuanya, halo. Siang mungkin Pak, ngantuk. Siang ngantuk ya. Fabian, ngantuk turu kuliah. Halo Pak. Hidup nggak kamu? Alhamdulillah masih Pak. Apalagi podcastnya kan Pak, siang. Fabian, coba kamu bikin settingan gini. Kalau kemarin kita Ini pakai juga nyambi, ini, Pak. apa ya? Nyambi apa? Nyambi tidur. Kuliah nyambi tidur. Kalau kemarin kan kita bikinnya gini, ya, dari DHCP kita masukkan statik, tapi sekarang harus menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Artinya IP itu didapatkan, enak sekali. Tetangga saya lagi makan, saya belum makan. Oke. Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini artinya si device itu sudah terhubung dengan server yang nanti IP-nya itu akan didapatkan secara secara dinamis atau berganti-ganti gitu ya. Tidak statis. Misalkan kemarin kita kasih alamat 192.168.1.1. Nah, dia tidak akan berubah kalau alamat statis. Dia alamat itu yaitu gitu. Nah, kalau DHCP berbeda. Nah, bisa setiap ini mungkin kita setting di servernya setiap 5 menit, setiap 1 jam, setiap 1 hari bisa jadi. Ya, nah ini yang perlu saya jelaskan untuk pengelamatan jaringan kok lagi sih Pak? Ya iya, karena satu kesatuan kemarin sudah saya ulas tentang pengelamatan jaringan tapi yang statis. Sekarang yang dinamis. Nah, nanti juga sama, nanti di saat subnetting nanti akan saya jelaskan ulang lagi untuk pengelamatan jaringan yang sudah kita pelajari, termasuk misalkan kita menggunakan alamat IP yang /24 atau prefix 24. Kalau biasanya nyebutnya prefix 24. Nah, di prefix 24 itu termasuk klasifikasi alamat IP di kelas C gitu ya. Kalau prefix 16 berarti kita masuk di alamat IP kelas B. Kalau prefixnya 17 itu berarti masuk di kategori kelas A misalkan. Nah, sehingga di setiap prefix yang kita gunakan, kira-kira rentang IP antara kelas A, B, C itu berbeda enggak Pak? Berbeda sekali kalau kita menggunakan kelas A untuk penampungan menampung hostnya akan lebih banyak. Tapi kalau kita menggunakan kelas C, hostnya semakin sedikit. Kenapa? Karena alamat IP kita kan sudah hampir habis ya untuk yang kelas 4, sehingga kita ada penemuan baru dari beliau-beliau gitu ya. Nah, sehingga kita menggunakan IP yang versi 6. IP versi 6 ini panjangnya adalah 128 bit, terbagi menjadi 6 bar. Kalau yang kelas 4 kan menjadi 4 bar. Setiap bar itu terdiri dari 8 bit. Gitu ya. Paham ya? 192 kita katakan sebagai 111. Kalau angkanya 11 semua berarti net mask atau subnet masknya itu terdiri dari 255. Bagaimana Pak kok bisa mengetahui angka 255? Ya akan kita bagikan. Misalkan 255 kita binarkan, hasilnya berapa? 1111111 semua. Kenapa? Karena kita bagi 2 gitu. Kita bagi 2 sisanya berapa? Minggu depan mudah-mudahan saya sudah bisa fix kelas ini. Gitu ya. Sekarang saya tugasnya cukup mudah. Kenapa saya mengajarkan statik terlebih dahulu? Karena statik cukup ribet untuk ngaturnya. Nah, makanya untuk yang DHCP cukup mudah sekali. Nah, sehingga Mas Denny saya minta untuk memberikan pengantar di pengalamatan secara dinamik. Yaitu sudah ada satu server, ADK komputer, satu switch gitu ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan untuk device-device-nya. Kira-kira perbedaan dari hub dan switch itu apa Pak? Itu juga ada perbedaan, saya jelaskan ya, antara hub dan switch gitu ya. Untuk penggunaannya, kalau hub itu hanya menghantarkan jaringan, sedangkan untuk
switch itu bisa memecah jaringan. Artinya di saat kita terhubung, misalkan nih, antara PC 0 dengan PC 1 mau mengirimkan mau mengirimkan pesan, kalau kita menggunakan switch, maka pesan itu akan hanya terkirim pada PC 1. Tapi kalau kita menggunakan hub, maka PC 0 mengirim ke PC 1, PC 2 juga akan mendapatkan kiriman juga. Gitu. Maka dia aktif broadcast. Gitu. Bisa dipahami perbedaannya antara switch dan hub? Fabian? Pada diem-diem baik lu. Fabian? Ya, Pak. Paham nggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nggak paham kamu tak kick. Mau, Pak. Devon? Masuk, Pak, katanya telat. Hah? Telat di Belum mana? masuk. Belum masuk. Ngecat kulo, Pak. Aku iya. Aku di sini udah, aku pindah deh. Aduh, sini aja Mbak Wahyu. Aku mau ini apa? Oh, dadah. Sepi. Oke, Mas Denny saya minta untuk ini. Mas Denny. Baik, Pak. Halo. Halo. Oke, dilanjutkan ya Mas Denny ya. Iya. Ya, oke, dilanjutkan ya Mas Denny ya. Untuk konfigurasinya kayak gitu. Oke, silakan coba Mas Denny share screen dulu. Materi semester 4 lah. Udah sampai di konfigurasi server ya, Pak? Untuk konfigurasi servernya, untuk DHCP-nya itu kita masukkan saja alamat IP. Di sini kita pakai alamat IP kelas C saja ya, karena hanya sedikit device-nya sini. Alamat kelas C juga itu sedikit untuk host yang bisa diambil. Kita pakai yang /24 saja. Yang ambil yang paling kecil dari alamat kelas C itu mulainya di 192, 92, 68 ini. Terserah ini ya, 1.1 ya. Untuk subnet masknya kita kasih yang ini otomatis tuh 255 255 2550. Untuk default gateway-nya itu tetap aja kita kasih 000. Kita pakai settingan default. Terus kita masuk ke bagian service. Di sini service ada pilihan menu di HCP. Nah, di sini kita kasih service-nya on. Di sini namanya bisa kalian ganti. Default gateway-nya juga 0, DNS-nya 0, start IP-nya itu dari sini. Di sini start IP-nya kita mulai dari 2 aja ya, 2. Karena di server PT-nya ini kita ambil dari 1. Kita mulai untuk yang di request, kita mulai dari 2. Subnet masknya ini maximum number of users itu 255 untuk /24. Dan kita langsung save saja. Ini terus kita masuk ke PC. Di sini kita masuk di desktop-nya, IP configuration, kita minta DHCP. Di sini pas kita aktifkan, dia akan merequest alamat IP merequest alamat IP ke server. Kan request. Nah, ini kalau sudah begini tuh request-nya berhasil. DHCP request successful. Ini udah dapat alamat IP otomatis. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC lainnya. Nah, sudah semua. Ini kita tes ping ya. Kita tes ping servernya tadi kan 1. Ping 192.168.1.1. Nah, dia berhasil ngeping servernya. Kita tes ping yang komputer lain atau ping dirinya sendiri. Ini salah command. Ini IP-nya, IP address 4-nya 192.168.1.12
kita tes ping yang di PC sebelahnya sini. Ini kalau tidak salah tadi 3 ya. Nah, dia dapat balasan. Kita tes ping yang lain juga, kita coba pingnya. Kita pakai menu ini saja, cepat. Tes ping, ini successful. Di sini, dia successful. Ya, untuk di HCP sebenarnya cukup sederhana ya. Ada yang masih gagal? Halo? Ada yang violate request-nya? Yuhu. Anyone? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Ya, iya terlalu cepat, Kak. Oh, terlalu cepat ya? Ya Mas, terlalu cepat Mas. Oke. Kita ulang hapus saja mungkin ya. Bilang aja, interupsi aja kalau terlalu cepat bilang. Santai. Tidak ada senioritas di sini. Kita setting ulang semuanya. Kita kasih hapus dulu semua. DHCP-nya juga kita kasih off dulu. Nah, kita ulang ya. Pertama itu di servernya, kita setting IP-nya di IP configuration-nya. Kita masukkan IP versi 4-nya, kita pakai yang /24 yang IP kelas C. Yang IP kelas C itu dimulainya dari 192. Ini 192, 168 untuk ininya bagian dua digit belakangnya terserah kalian mau isi apa saja terserah kita. Ini di sini saya pakai *1.1. Terus untuk subnet masknya dia akan otomatis terisi karena kita menggunakan yang IP versi 24. Di sini ada untuk penasaran tabelnya yang dibilang sama Pali tadi yang ini. Tabel subnet masknya. Ini untuk alamat atau IP address range-nya. Nah, sudah sampai sini? Sudah. Ya, kita lanjut, kita masuk ke bagian service di sini. Terus ada di bagian menu service itu ada beberapa menu, ada kayak HTTP, DHCP versi 6, FTP, DNS, dan lain-lainnya. Kita masuk ke menu DHCP. Di samping interface fast Ethernet itu ada service on off-nya, kita kasih on. Dan ini kita pakai settingan default aja, server pool, default gateway-nya, DNS servernya juga 0. Untuk start IP address-nya di sini, karena kita di servernya ini kan kita pakai yang 1 ya, .1 tadi. Di sini terserah kalian mau, sebenarnya terserah kalian mau isi dari start IP berapa. Kita pakai mulai dari yang kedua saja. Untuk maksimum number-nya tidak usah diubah, kita pakai settingan default saja ya. Terus kalian klik save. Sudah di sini? Sudah, Mas. Oke, berikutnya kita request alamat ininya kan dari PC-nya sini. Kita request alamat IP, kita minta tuh. Dari sini kita minta alamat IP ke server. Caranya itu kita masuk ke sini di IP config-nya. Tinggal klik saja ini di IP configuration, ubah dari static ke DHCP. Nanti ada request. Nah, kalau sudah muncul begini berarti sukses tuh. Sama juga untuk yang lainnya, kita tinggal ubah saja di sini dari static ke DHCP. Di sini juga dari static ke DHCP.
Sudah sederhana. Sudah? Sudah? Sudah. Mas. Selanjutnya kita tes koneksi ya. Apakah berhasil? Kita tes ping awalnya, kita tes ping dirinya sendiri dulu. Oh, bukan Linux ini ya. Ini kan? Ah, bukan. Kita cek IP saja. Cek IP itu perintahnya IP config. Config, nah muncul di sini IP-nya. Karena kita tidak isikan alamat IPv6-nya, tidak ada. Kita lihat di sini IPv4 address-nya, ini dia, yang 192.168.2. Kita tes ping dirinya sendiri dulu. Ping 192. Belum ada, kayaknya sudah. Kita coba tes. Ini dia nih ya, di desktop, di command prompt. Kita coba tes ping servernya. Ini ping. Ini berhasil ping server. 4 terkirim dan 4 diterima, terusnya 0. Terus kita coba ping komputer lain dari sini, PC 1 ke PC 2. Di PC 2 itu IP-nya 192.168.1.1.4. Nah, dia berhasil nge-ping di sini dan mendapatkan balasan gitu. Berarti koneksinya sudah berhasil dan DHCP-nya itu sukses. Untuk konsepnya DHCP itu cukup sederhana. Mas mau tanya, Mas. Ya, silakan. Itu yang pertama kali di setting itu pasti yang servernya dulu ya? Iya, karena iya Kak, servernya dulu. Karena kan kita mau request alamat PC-nya ini kan kita minta dari server. Kalau servernya belum disetting, bagaimana mau diminta kan? Oh iya, Mas. Ada lagi
Terima kasih, Mas. Iya, tanya aja, santai. Untuk kegunaannya DHCP sendiri itu, kan ini kita minta otomatis ya. Tinggal klik saja, ubah ke DHCP, udah ubah ke DHCP. Ini gunanya kalau misal kalau mungkin masih 5-6 PC konfigurasi statis manual mungkin masih enak ya, masih bisa. Masih gampang konfigurasinya, tapi kalau udah 100-200 PC itu kan mau konfigurasi satu-satu, apalagi sendiri, kan susah. Jadi makanya di HCP biasa kalau sudah banyak begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas mau tanya lagi, Mas. Ya, silakan. Itu kapasitas PC-nya sampai berapa ya? Untuk DHCP ya, Iya, itu tergantung dari ininya, ini Mas. Ini, iya aduh, settingan itu, Mas. settingannya ini kan kita makainya /24 ya. 255, 255, 255, 255.0. Itu maksimum kapasitas maksimumnya itu 254. Di sini tuh ada cara carinya. Nanti di subnet masknya ini dibinarkan semua. Ini kan 1111 ada 8 oktet kan itu. Dibinarkan semua ini 111, ini semua 1, ini semua 1. Ini kan semuanya 0000 semua nih di sini. Nah, rumus untuk mencari maksimum usernya itu 2 pangkat X, di mana X-nya itu jumlah angka 0 di oktet terakhirnya ini. Kan di sini ada 8, jadi 2 pangkat 8, 256. Untuk kelas C ya. Kalau untuk kelas lainnya, kalau kita misal memakai kelas A, bakal lebih banyak lagi. Bakal lebih banyak lagi anunya, apa? Itu maksimum users yang bisa ditampung. Sampai 16 ribuan kalau tidak salah itu. Yang untuk kelas A. Dan kalau misal kita mau pakai yang di atasnya lagi kan, misal /30, itu hanya 2. Nih, saya kasih lihat tabelnya. Ini PPT dari Pak Ali juga, pas semester 4. Nih, untuk //nya itu, untuk menentukan jumlah hostnya, ini dia rumusnya. Jumlah host subnet 2 pangkat X, di mana X jumlah angka biner 1 di oktet terakhir. Nah, jumlah host per subnetnya itu 2 pangkat Y kurang 2. Oh, salah tadi ya. Harusnya ini, jumlah hostnya itu rumusnya. 2 pangkat Y dikurang 2. Angka biner 0 di oktet terakhir. Untuk cara carinya itu dikasih contoh di bagian sini. Misalnya ini kan IP kelas C 192 plus nolin di /27. Terus dibinarkan ini /27 kan 255, 255, 255, 224. Dibinarkan semua. Tahu cara cari bilangan biner kan? Lupa, Mas. Biasanya pakai kalkulator. Waduh. Apa ya? Apa ya? Buat gambar-gambar ini. Uh. 25. Aduh. Tidak bisa nulis di sini. Kita pakai V saja. Tadi kan dicariin 255. Ini 255 dibagi 2. Aduh, ribet. Gimana yang enak?
Dan di sini. Di sini aja mungkin ya. Dua lima lima dibagi 2. Sisanya kan di sini 1 20 127 Mas, sisa 1. 127 sisa 1 ya. 127 sisa 1. Dibagi 2 lagi 63 sisa 1. Dibagi 2 lagi 31 iya 31 sisa 1. Dibagi 2 lagi 15 sisa 1. Dibagi 2 lagi 7 sisa 1. Dibagi 2 lagi 3 sisa 1. Terus dibagi 2 lagi di sini 1 sisa 1. Nah, diambil ini semua nih. Ini binernya. Yang di sampingnya ini. Cara bacanya itu dari bawah, dari 1 1 1 1 1 1 1 1 ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Untuk sini. Ini materi di bagian subnetting yang dijelaskan sama Pak Ali tadi. Nanti kalian dapat bagian subnetting tuh. Ini PPT-nya dari Pak Ali juga. Nih, 255 jadi 111. Untuk 224 ini sama juga. Ya 111 begini. Di satu lagi. Dibinerkan untuk hitung. Pas sudah didapat tinggal dikasih masuk di rumus untuk menentukan jumlah subnet, jumlah host subnet yang bisa ditampung. Seperti itu. Jelas atau mungkin mau diulang? Untuk jumlah anunya? Dari saya sudah jelas, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Ada lagi? Oke, menambahkan sedikit dari Mas ini dijelaskan dengan rinci juga. Nah, bahwa untuk konfigurasi di server itu tergantung kelas yang kita gunakan atau prefix yang kita gunakan di settingan DHCP-nya. Itu ya. Nah, itu tadi udah dijelasin cara ngitung, cara mendapatkan IP-nya juga. Nah, kira-kira menampungnya berapa? Kita hitung kan 255 sebenarnya, cuman di alamat 0 dan 255 itu kan dimulai dari 0 ya. 0 sampai 255 itu berarti ada 256 komputer. Nah, untuk kelas C. Nah, tapi untuk yang alamat 0 dan 256, kalau 0 itu kita gunakan itu sebagai default gateway-nya, sedangkan 0 itu untuk sebagai broadcasting-nya. Gitu untuk yang 255 biasanya. Sudah cukup jelas kiranya? Jelas, Pak. Oke, Fabian paham, Ra? Fabian, kamu tidur. Fabian. Rahmita, Ya, Pak. paham? Paham dikit. Paham dikit. Bagian mana yang belum paham nanti minta dijelaskan sama Denny ya, atau sama saya boleh. Tapi ini saya sambil-sambil ya. Oke, diikutin dulu. Oke, lanjut Mas Denny. Sudah selesai nih ya Pak, konfigurasi ping-nya juga tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada yang belum jelas, coba share screen. Salah 5 atau salah 7 suruh share screen Mas Denny untuk ngecek ikut praktikum semuanya. Nah, di bagian setelah ini langsung konfigurasi routingnya gitu ya Mas Denny. Dicoba share screen aja yang sudah mengerjakan. Diminta share screen ya, Pak. Yang mau share screen silahkan. Nyari apa Mas Naida Gunting? Coba amriku Mas. Biasanya amriku. Boten. Oh, nggih. Disuruh share screen aja Mas Denny untuk yang berhasil gitu. Kalau yang berhasil share screen, nanti saya record dari sini, artinya siapa yang share screen saya perhatikan, kan nanti saya akan tambahkan nilai. Kalau yang nggak aktif ya enggak. Baik Pak. Ada yang sudah mau share screen silahkan. Jadi COVID loh, dapat tambahan nilai itu biasa. Saya Mas, mau coba Mas. Silahkan. Kelihatan nggak Mas? Ya. Coba tes ping. Dari PC 0 ke server dulu mungkin. Itu konfigurasinya tidak kelihatan. Anunya CMD-nya tidak kelihatan. Bentar. Share screen Mas. Kelihatan nggak sekarang Mas? Ya, sekarang kelihatan. Ping server ya? Ya. Terus Sudah dapat. Ya, udah. Sudah berhasil. ya. Udah Mas. Udah. Mungkin yang lain ada yang mau share screen lagi? Saya Makasih coba Mas. Mas. Iya, Mas. Saya coba Mas. Siapa tadi ya? Mas Haris ya? Iya Mas. Mas. Ya silahkan. Langsung aja gitu. Ya sebentar Mas. Apakah sudah muncul Mas? Sudah. Kita tes ping servernya dulu dari PC ke servernya. Oh iya, bentar Mas. Bentar Mas. Kok invalid ya Mas? Invalid ya? Iya, nih. Coba buka konfigurasinya, IP konfigurasi. Coba mana tadi? Oh, invalid comment. Ping dulu. Kurang Ada ping. pingnya. Oh iya. Pingnya. Oh iya.
Ini Mas. Ya, udah bisa. Duanya kebanyakan tuh, Mas. Oh iya. Udah Mas. Udah. Yang lain, Terima Boleh kasih Mas, Mas. coba. Ayo Mas, boleh Mas. langsung aja. Nah, Kayak gini Mas. ya. Huruf besar, huruf kecil sebenarnya nggak masalah, Mas. Udah Mas. Sudah. Ada lagi yang mau? Saya Mas. Udah kelihatan Mas. Sudah. Sini bukan Mas. Ya, terserah di mana saja. Udah kelihatan. Oh, config anunya terminalnya belum, CMD-nya belum kelihatan. Bentar, belum buka ini Mas. Oh, belum buka ya? Kalau ini udah kelihatan. Udah kalau ini. Ping server ya Mas. Iya, server dulu. Sudah Mas. Sudah. Ya. Mungkin masih ada lagi yang mau? Saya boleh. Ya, lanjut silahkan. Pali keluar kayaknya. Nanti saya laporkan. Saya screenshot baru saya kirimkan. Saya masih stay di sini Mas Dani. Nah, di mana? Ya. Coba Oke, saya sudah masih stay di sini Mas. masukkan IP-nya. Tadi siapa Fabian ya? Fabian, Iya Pak. kamu share screen. Iya. Tumben. Service-nya di-on-in. Oh, 2019 sudah gitu ya. Service-nya on. Ini untuk starting IP address-nya tidak bisa dari 10, Mas. Tadi kan servernya udah dikasih 10 ya. Mungkin dikasih 11, mulai dari 11. Save. Oke.
Maaf kok RTO ya, Kak? 192, 16. Situ 186 kayaknya, Mas. 186 atau 168? Itu Ridho, IP-nya itu masih kurang tuh. Tadi 192, 168, 1.1.1. Kayaknya masih salah. 186 di situ, Mas. Nah, Oh, sesuaikan. iya, kebalik. Harus disesuaikan. Oh, udah bisa, Kak. Ini ke yang ini PC 1, PC 2. Halo, Mas. Sudah? Ya, sudah sharing, Mas. Masih ada lagi mungkin yang mau? Ini saya sudah kelihatan belum? Sudah. Oh ya. Oke, mungkin setelah ini cukup ya Mas Joni, kita lanjutkan ke routingnya. Iya, Pak. Sudah, Mas. Sudah, Oke. Mas. Sudah selesai? Oh iya, sudah Ya. successful. Ya. Oke, sudah kita masuk ke salah ini. Udah kita masuk ke routingnya ya. Ini dihapus saja servernya, terus diubah kembali semua PC-nya ke static semuanya, terus kita ganti servernya itu dengan router.
Sudah diubah routernya? Halo, sudah diganti servernya dengan router? Sudah, Mas. Oke, ini kita hubungkan device Ethernet 00 ya. Kita konfigurasi dulu routernya. Ini kita kasih saja biar jelas. FA 0.0. Kita pakai IP sama saja ya. Kita kasih slash 24 juga. 192.168.1.1 untuk IP routernya. Terus kita masuk di sini, kita pakai CLI ya. Kita pakai CLI. Masuk di CLI-nya. Pertama terus pilih no. Klik enter lagi. Di router ini masih dalam mode user, kita masukkan perintah N atau enable. Enable atau N juga bisa. Pilih N untuk kita masuk di mode untuk mengkonfigurasi. Terus kita konfigurasi dulu IP routernya biar dia bisa tersambung dengan dengan switch-nya sini. Kita masukkan perintah conft configure terminal. Sudah masuk, terus kita FA-nya nih, kita masukkan default network-nya. Salah apa ya? Kita masuk ke dulu. Portnya tuh. Portnya di sini di FA 00 karena dia tersambungnya di Fast Ethernet 00, di port Fast Ethernet 00. Tersambungkan di situ, kita masukkan perintahnya tuh interface FA 00. Enter. Sudah masuk di config, udah tulisannya di sini config if. Terus kita berikan alamat IP address untuk routernya sini. Pakai perintahnya itu IP address 192.168.1.1 untuk routernya. Incomplete, salah. 1.1 begini kita masukkan subnet masknya dulu. 255.255.255.0. Sudah, kita perintahkan masukkan perintah no shut atau no shutdown juga bisa. No shut begini bisa, atau no shutdown juga bisa untuk mengaktifkan kita ini. Untuk supaya diaktif settingannya ini, kita klik enter. Tuh, dia lihat di sini sudah mulai tersambung. Kita tunggu dia hijau. Terus kita klik enter lagi di sini. Kita exit dari menu interface-nya sini, settingan interface, kita kembali di settingan config. Terus kita masukkan perintah untuk menyetel, untuk men-setting DHCP-nya. Kita masukkan perintahnya itu IP DHCP pol. DHCP pol ARIS. Perintahnya itu IP DHCP pol ARIS. Nah, akan
dia akan ubah di sininya sudah masuk di konfigurasi di HCP-nya. Terus kita masukkan perintahnya itu untuk di HCP-nya network. Kita pakai yang yang kita kasih naik satu di atasnya saja. Ini kan kita pakai yang 1, lalu kita pakai yang 2, 92.168.2 titik 1.2. Kita masukkan lagi subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita klik enter. Nah, berikutnya itu kita kan ini pakai router ya. Jadi kita setting juga default gateway-nya. Default gateway-nya itu kita pakai IP address yang dari routernya ini, yang ini. Command-nya itu kita pakai default router 192.168.1.1. Terus kita enter. Setelah itu kita exit. Terus kita coba request IP-nya. Request-nya successful. Ada yang telat mungkin di bagian sininya? Di bagian konfigurasi routernya pakai CLI, ada yang telat? Halo? Bentar Kak, tahan dulu di situ Kak. Oke. Mas, settingan network itu buat apa ya? Ini untuk Ya. awalnya tuh. Oh, yang Untuk dibagi, awal yang dibagikan yang dibagi. ke isinya. Oke, Mas. Awalnya ini kan pas request pertama di sini sama kan ininya. Start IP address-nya tuh, yang tadi yang di server, start IP address.
Kayaknya komannya kotor nih. Mungkin kita ulang saja. Ada yang kelewat tadi kayaknya saya. Ada penjelasan yang kelewat saya tadi. Nah, di sini itu ada yang saya kelewat tadi penjelasan untuk masuk ke DHCP servernya itu ya. Tadi kan pakai perintah IP DHCP pool. Nah, untuk yang di sebelah sininya itu setelah kata pool itu komannya bebas. Terserah kalian mau namain apa. Kalau yang di server tadi kan pool server. Nah, di sini terserah biar kalian mau namain apa terserah. Karena yang begini juga bisa terserah. Ya kan anu tadi itu spontan ya, terpikir nama itu. Jadi lihatnya komennya gitu, terpikir ternyata anu tuh untuk nama ya. Nama DHCP-nya. Sudah sampai sini? Kalau sudah sampai sini tinggal request ya. Tinggal request alamat IP seperti tadi. Dari static ke DHCP. Mohon maaf Mas, Ya. untuk yang CLI-nya bisa lihat dulu Mas, Oh, ketinggalan. bisa zoom.
Sudah di sini? Sudah, Mas. Sudah di ada juga di request alamat IP-nya di PC. Sudah, sudah, sudah. Nah, kita tes ping. Sudah pada berhasil pingnya? Sudah, Mas. Berhasil, Mas. Sudah? Atau ada yang ketinggalan? Coba lihat CLI-nya lagi, Mas. Yang ini yang huruf random ini isi saja sembarang ya. Terserah. Tadi saya lupa bilang itu untuk nama DHCP poll-nya. Jadi bebas kalian mau isi apa. Mas, itu yang paling bawah apa ya, Mas? Yang DHCP Naya itu apa? DHCP ping konflik adresnya nge-konflik nih. Pas kita nge-request tadi. Pas awal eksi kan tidak ada. Pas nge-request baru muncul 4 ping konflik. Ini sebenarnya saya kurang tahu juga ini kenapa ini muncul. Terusnya enggak dilihat kalau di Nah, kita cari sama-sama saja. Saya juga kurang tahu bagian situ. Kenapa bisa muncul konfliknya. Kalau ini kayaknya cara cari error begini. Copy. Aduh. Dia ke pause nih. Kita lihat saja penjelasannya dari para sepuh ya. Saya jujur gak tahu. Oh,
sederhananya karena kita tidak define di CLI-nya tadi ini. Di sini kita tidak definisikan untuk DHCP exclude address. Kita pakai yang default router di sini untuk router. Untuk router harusnya kita pakai DHCP exclude address, tapi kita di sini pakai default router. Kita coba pakai DHCP exclude address, apakah dia akan muncul hal yang sama? Di sini tadi ya, kita pakai yang ini. Kalau kata para sepuh, excluded address. Sama ya tadi kayaknya. Kita pakai dulu untuk gateway-nya. Nah, iya. Karena tadi kita tidak definisikan alam excluded address-nya. Atau IP yang tidak akan dimasukkan pada saat kita merequest IP dari klien. Terima kasih pada para sepuh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih ketinggalan? Sudah, Mas. Sudah. Untuk yang tadi itu sebenarnya tidak masalah ya, error tadi itu karena kita tidak definisikan saja ini, tapi tetap kita ngeping dia berhasil. Hanya gara-gara kita tidak definisikan ininya, IP yang tidak termasuk di DHCP-nya, yaitu untuk itu IP routernya saja. Berkat bantuan para sepuh.
Ada yang mau share screen? Atau ada yang mau ditanyakan? Dan bedanya tadi di sini kalau kita langsung tidak pakai ini ya, kita harus ketikkan command exit baru dia keluar dari settingan DHCP-nya. Tapi kalau kita pakai IP DHCP exit address ini, kita langsung dia langsung keluar ke settingan konfigurasi umum. Ada yang mau share screen mungkin? Atau ada yang masih gagal? Langsung nunjukin hasilnya, Mas. Iya. Oh, ya, coba, Mas. Sudah, Mas. Oke, sudah. Ada yang lain? Saya coba, Mas. Saya coba, Mas. Iya, silakan. Langsung share screen saja. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, sudah. Ada yang lain mungkin? Terima kasih, Mas. Waduh, berapa orang tadi? Oke, Mas. Kan enggak, Mas? Ya. Nah, oke. Oke, Mas. Kasih. Ya. Yang lain? Saya masuk, Mas. Ya. Udah, Mas. Udah, Ya, sukses. udah. Ada lagi mungkin? Udah nggak ada? Udah tidak ada yang mau share screen? Saya, Mas. Oh, silakan. Udah muncul, Mas. Sudah. Udah, Mas. Yang lain sudah tidak ada? Ya.
Oke. Sudah. Itu tadi yang share screen sebelum ini siapa ya tadi? Saya nggak, Mas? Saya, Mas. Yang sebelum barusan tadi tuh, yang sebelum tadi, sebelum Mas siapa tadi? Bentar. Sebelum Mas Safik. Saya, Mas. Oh, Mas Handira ya? Iya. Oke. Tidak ada lagi? Saya, Mas. Sudah kelihatan, Mas? Iya, sudah. Oke, sudah. Mas. Oke, sudah semuanya ya. Bukan, mau bunda bukan dari tangan kanan nih maha kuasa. Oke, mungkin itu selesai pertemuan hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan sekiranya? Bu ini ngajar Bu nih. Ayo, uri lo, Besti. Oh, Besti ki ngapa sih? Enggak pun. Nutup. Oke, mungkin ada saja ada yang mau ditanyakan sekiranya. Halo, Fabian, ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sudah cukup jelas ya. Kan udah cukup jelas ya, kita akhiri aja. Kita ketemu minggu depan ya. Fabian sudah selak kangen ya? Kangen siapa, Pak? Ya kangen bapak lah. Masa kangen ibumu? Kamu katanya lebih kangen sama bapak ini. Ya, katanya anak-anak itu kangen sama bapak gitu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke, diempet dulu yang kangen-kangen ya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan lebih barokah. Oke, saya Rizkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Kamu juga panjang umur ya. Iya, kenapa nak? Denny.